Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Melanjutkan tafsir kemarin berkaitan dengan masalah apa? Sabar ya, makna dari sabar gitu ya. Jadi ini yang namanya cobaan ya. Jadi kita harus melihatnya ke bawah juga ya. Jadi supaya bahwa sebenarnya banyak cobaan atau ujian ya yang beragam ini ya. Sebenarnya bukan hanya kita, semua orang. Jadi harus kita melihat ke bawah gitu ya. Berarti kalau lihat ke bawah itu kita akan selalu bersyukur gitu ya. Bahwa kita lebih baik gitu. Dan kita yakin gitu ya. Sebagaimana Allah berfirman ya di ujungnya surat Al-Baqarah gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak akan memberikan beban ya, cobaan gitu ya kepada kita itu di luar kemampuan kita gitu. Jadi kalau kita percaya dengan ayat ini berarti kita insya Allah sanggup ya melewati semua ujian atau cobaan ini gitu ya. Oke. Dan kalau kita telusuri gitu ya sebenarnya ujian atau cobaan atau kejelekan yang kita alami ini sebenarnya berasal dari diri kita sendiri gitu ya. Tinggal kita menyikapinya nih ya. Dan nanti kalau kita berbuat baik ya akan dapat juga, kalau kita ternyata buruk gitu ya, tidak menerima ketetapan Allah ya akan dapat ganjarannya juga gitu. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat gitu ya. Oleh karena itu kita selalu berdoa gitu ya. Makanya Bapak menyarankan ke anak-anak tolong hafal gitu ya ujung surat Al-Baqarah itu selain awalnya itu ya ujungnya. Di situ apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana gitu. Mohon itu permohonan kepada Allah tuh. Jadi kalau bisa dibaca itu setiap akhir salat, setiap setelah salat gitu. Ya Allah, janganlah hukum kami jika kami lupa atau bersalah gitu. Ya. Kemudian Rabbana la wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah berikan beban ya yang berat sebagaimana yang Engkau berikan kepada kaum sebelum kami itu gitu. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, janganlah Engkau berikan beban yang kami tidak sanggup gitu ya untuk menerimanya atau menanggulinya ini. Ya, begitu doa itu yang harus dibaca itu. Minimal sehari sekali lah itu ya, harus dibaca, harus hafal itu dalam perjalanan ya. Ya Rabbana wala tuhamilna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna. Itu dibaca gitu ya. Jadi sekali lagi kita harus sabar menghadapi cobaan ujian apapun ya, dan itu pasti akan kebaikan akan kepada kita kalau kita sabar ya. Jadi bahkan Allah akan memberikan ajrahum bighairi hisab gitu ya. Jadi ganjaran yang tidak terhingga gitu ya. Nah, terkait dengan cobaan tadi kan disampaikan bahwa semua ini pasti kemungkinan dari kesalahan kita gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat ini cobaan yang kita hadapi sekarang ini terkait dengan musibah COVID-19 itu gitu ya. Di situ kan banyak juga gitu ya, yang meninggal tuh termasuk banyak orang-orang baik di situ gitu ya. Ada dokter, ada perawat gitu segala macam gitu ya, karena membantu menangani atau pencegahan masalah penyakit ini seperti ini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya semua ya seperti sampaikan kemarin, semua kejadian atau musibah tersebut pasti banyak hikmah di balik itu ya. Minimal ya kalau kita rekap ini ada paling tidak ada 3 hikmah gitu. Pertama ya, dengan adanya musibah wabah ini gitu ya, kita barangkali akan sadar gitu ya. Seringkali kita suka lalai, bahkan istilahnya melawan Allah dengan merasa sombong, kita paling hebat ya, paling pintar, paling hebat ya, segala macam lah, paling kaya gitu ya semuanya. Nah, ini kan merupakan sombong kan seperti itu. Nah, dengan kejadian ini di situ rasa kita ini gak ada apa-apanya gitu. Jadi dengan wabah penyakit yang kecil saja nih Allah ya memberikan ketetapan seperti ini, udah semua gak bisa apa-apa nih.
orang-orang yang ahli juga kan nggak bisa apa-apa dalam sebulan ini. Tapi mudah-mudahan bisa ditemukan gitu ya, obatnya gitu ya, atau vaksinnya juga gitu, seperti itu. Ya tapi di sini hikmah yang pertama tuh kita harus tunduk gitu ya, harus sering bersujud ya. Betapa kecilnya kita nih gitu ya. Allah tuh dengan sedikit penyakit aja, wah udah kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kita benar-benar harus tawadu, tunduk, sering bersujud kepada Allah, mohon ampun gitu ya. Seringkali kita suka sombong gitu, merasa paling hebat, paling pinter gitu segala macam gitu ya. Pemimpin segala macam, jangan gitu ya. Itu hikmah yang pertama ya, sehingga kita jauh dari rasa sombong gitu. Yang utama itu. Karena kalau yang sombong itu akan tidak masuk akan masuk tidak masuk surga ya, la yadkhulul jannah. Maka nafil qalbihi gitu, miskola darati min kibr gitu ya, sedikit saja rasa sombong gitu, nggak masuk surga. Hikmah yang kedua ya, kalau kita lihat ini seringkali kan udah 2 kali periode ya di Indonesia ini saling istilahnya saling mengkritik lah, bahkan kadang-kadang dengan kata-kata yang kurang elok gitu ya, antara 2 kubu nih kan. Dulu kan calon presidennya hanya 2 saja kan sampai 10 tahun gitu. Nah hikmahnya ya bukan hanya kecakupannya Indonesia ya, termasuk juga cakupan dunia, Amerika dengan Cina ya, 2 negara yang paling kuasa nih, yang paling kaya itu ya, yang saling tuduh gitu ya. Nah dengan kejadian ini apa hikmahnya? Nah, kita bisa bekerja sama gitu, saling menolong, membantu gitu. Ya bukan hanya mengkritik aja gitu selama ini kan, tapi sekarang sudah banyak kita saling membantu gitu, tolong menolong gitu dalam membantu orang-orang yang kesusahan kena dampak wabah ini gitu ya, baik dalam makanan ya ataupun mungkin kesehatan gitu kan. Bayangkan itu para medis itu ya, begitu riskannya ya dalam mencegah atau menangani penyakit ini. Kemudian hikmah yang ketiga, ini barangkali mungkin selama ini hidup kita gitu ya, selalu lebih banyak ke masalah dunia gitu. Ya, sering pergi ke sehari misalkan, kita mungkin kemana gitu. Sholat juga kadang-kadang jarang berjamaah gitu kan, sendiri gitu ya. Ya. Tapi dengan adanya musibah ini kita jarang keluar ya, hidup keduniaan itu berkurang kan, lebih banyak ke hidup ke masalah keakhiratan gitu ya, ketujuan akhir kita, banyak melakukan ibadah 5 waktu berjamaah gitu kan, tausiah segala macam ya, apa juga bisa. Alhamdulillah nih bisa sebagai kepala keluarga ini tanggung jawab keluarga nih ya. Kalau nggak seperti ini mungkin mana bisa Bapak nih tiap hari ngomong gini seperti itu. Itu hikmahnya banyak sekali ya. Belum lagi kalau kaitannya dengan katakanlah dengan sekarang masalah kuliah online gitu ya. Itu kan produktif itu kita. Nanti ke depan setelah wabah ini selesai gitu ya, udah itu masalah pendidikan itu. Banyak penghematan misalkan polusi ya. Sekarang sudah mendekati nol lah polusi karena jarang orang menggunakan kendaraan kan, transportasi. Bahkan harga minyak turun gitu kan. Kemudian coba di pemerintahan biasanya suka ada pertemuan. Kan pemerintah tuh biasanya kalau pertemuan di hotel ya, karena kalau di Bali segala macam itu dananya gede itu. Nah sekarang pertemuannya pakai online, murah, jadi itu juga bisa menghemat. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu untuk program jaringan pengaman sosial itu, GPS itu ya, jaring pengaman sosial tadi ya, mudah-mudahan ini cepat berlalu gitu. Jadi sekali lagi kita harus sabar ya dalam hal ini. Nah terkait dengan masalah musibah ini ya, dalam surat Al-Anfal gitu ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Ya, jadi takutlah pada bencana atau fitnah gitu ya, atau cobaan yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja gitu. Ya, tapi semuanya gitu. Orang yang nggak bersalah, bahkan bayi pun bisa bisa kena kan sekarang. Padahal nggak sama sekali nggak bersalah. Padahal itu kan dalilnya katanya setiap kejadian itu pasti terkait dengan
kesalahan kita kan. Tapi kenapa bisa baik kena juga gitu. Nah, ini ketika ayat ini disampaikan Rasulullah, kemudian ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa? Kenapa bisa begitu gitu? Kok orang yang tidak bersalah, wanita bahkan bayi pun bisa kena itu? Ini terjadi karena apa? Karena banyak kemungkaran gitu. Ya, baik mungkin barangkali bahkan kita masing-masing saling introspeksi. Kemungkaran misalkan saja, tapi kita tidak melakukan apa? Merubah itu. Jadi mungkin pemerintah gitu ya, mungkin merasa benar sendiri, termasuk juga legislatif merasa benar apa? Sendiri gitu ya, tidak melakukan koreksi. Begitu juga alim ulama MUI juga ya. Bagaimana terkait masalah keagamaan ya, ibadah ini mungkin barangkali nggak terlalu peka misalkan tentang mungkin ya bisa saja mungkin masalah waktu subuh ya, banyak sekali kita waktu subuhnya terlalu apa? Kecepatan gitu ya, banyak kajian gitu, tapi kelihatannya bukan kurang diperhatikan, kelihatannya MUI ini menunggu saran gitu ya dari masyarakat gitu. Termasuk kita sendiri juga gitu, mungkin barangkali ada hal-hal di sekitar kita, ada kesalahan tapi kita nggak mau ngomong gitu. Jadi seringnya ya para pemimpin ini biasanya gitu, atau juga ulama seringkali ngambil ini zona aman gitu. Hal-hal yang terkait dengan kemungkaran itu ya seringkali kita menghindari gitu. Lebih baik ya udahlah, yang penting mengajak kepada kebaikan gitu. Padahal kata Rasulullah gitu ya, man ra'a mungkaran gitu ya, kalau misalkan Anda melihat kemungkaran, gunakan kekuasaanmu, tanganmu. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ya dengan apa? Dengan lisanmu. Gitu. Kalau dengan lisan juga ngomong juga nggak bisa, dengan apa? Hati. Jadi kita nggak ngomong apa, hanya dalam hati. Gitu. Tapi kalau dalam hati itu sebenarnya selemah-lemahnya iman gitu. Ya, jadi selemah-lemahnya iman. Jadi apalagi kalau nggak ada di dalam hati, ada kemungkaran, diam aja, membenarkan. Nah itulah gitu. Kalau ini sudah terjadi banyak gitu, sering, tunggulah gitu. Bencana yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja, tapi termasuk orang-orang yang tidak bersalah. Gitu. Makanya di sini, ya itulah istilahnya kulil haq walau kana murran. Jadi katakan, ya, meskipun pahit gitu. Ya, meskipun harus dengan bijaksana kita ngomong ya. Tapi jangan sampai ketika ada kesalahan dianggap benar saja, itu nggak boleh. Gitu. Paling tidak kita ada usaha untuk meluruskan, tapi dengan cara yang apa? Yang baik gitu ya. Jangan didiamkan gitu. Jadi kalau didiamkan inilah kita takut ya. Surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wa'lam annallaha syadidul iqab gitu. Jadi takutlah pada bencana yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja. Ya, dan ketahuilah Allah itu sangat keras gitu ya, di sana. Mungkin itu saja yang mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan kalau misalkan saja kita melihat sesuatu kemungkaran, ya kita rubah gitu dengan cara yang apa? Yang baik tentu saja. Ya, mungkin itu saja. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.